Kami dari sistem. Kardiovaskular. Apaan tuh? Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem kardiovaskular kelas keperawatan B. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Malik Fajar dengan nomor NIM 70 300 122 058. Saya Nadifa Wasila dengan NIM 70 300 122 040. Saya Rodiatul Fauzia dengan NIM 70 300 122 044. Dan saya Nabila Nurwafia dengan NIM 70 300 122 046. Saya Nurul Faradila dengan NIM 70 300 125. Saya Irma binti Arsyad dengan NIM 70 300 122 064. Apa sih itu sistem kardiovaskular? Jadi, sistem kardiovaskular itu merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Sisi kanan dan kiri jantung masing-masing tersusun atas dua kamar, atrium dan ventrikel. Dinding yang memisahkan kanan dan kiri disebut septum. Ventrikel adalah kamar yang menyemburkan darah ke arteri, sedangkan atrium adalah tempat penampungan darah dari vena dan sebagai tempat penimbunan darah sementara. Katup jantung. Katup jantung memungkinkan darah mengalir hanya ke satu arah dalam jantung. Katup tricuspidalis tersusun atas 3 cuspis atau celah atau daun memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup mitral atau bicuspidalis atau 2 cuspis terletak di antara atrium dan ventrikel kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan arteri koronaria. Arteri koronaria adalah pembuluh yang menyuplai jantung yang mempunyai kebutuhan metabolisme yang tinggi terhadap oksigen dan nutrisi. Jantung menggunakan 70% sampai 80% oksigen yang dihantarkan melalui arteri koronaria. Ini ada otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadi sirkulasi darah. Selanjutnya adalah darah. Darah adalah jenis jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau biasa disebut dengan kepingan darah. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri itu terdiri dari 5 secara garis besar. Yang pertama adalah arteri, yang kedua adalah arteriola, yang ketiga kapiler, yang keempat venula, dan yang kelima adalah vena. Selanjutnya ada resistensi. Resistensi di sini adalah hambatan terhadap aliran darah terhadap suatu pembuluh darah yang disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah diameter pembuluh darah atau terutama di arteriola, dan kemudian ada viskositas atau kekentalan darah. Selanjutnya ada fase siklus jantung. Fase siklus jantung terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mid diastol, yang kedua adalah diastol lanjut, yang ketiga adalah sistol awal, dan yang keempat adalah sistol lanjut, dan yang terakhir adalah diastol awal. Selanjutnya ada sel-sel konduksi jantung. Sel-sel konduksi jantung selain memiliki kemampuan untuk mengeluarkan impuls secara spontan, jantung juga memiliki keistimewaan, yaitu memiliki sel-sel konduksi yang merupakan jaringan neuromuskular yang membentuk lintasan khusus atau pathway dengan tujuan mendistribusikan spontaneous impuls yang berasal dari SA node ke AV node. Ini adalah mekanisme sistem kardiovaskular, di mana sistem peredaran darah manusia teman-teman itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem pulmonal, di mana dia mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Yang kedua adalah sistem sistemik, di mana dia mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun untuk sistem pulmonal, dia itu berawal dari sini. Darah yang berada pada ventricle dextra itu melewati yang namanya arteri pulmonalis. Tapi di sini ada yang namanya katup, yaitu katup pulmonalis. Dia katup yang mengatur aliran darah yang akan dibawa ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Jadi berawal dari sini, darah melewati katup dan lewat dari saluran arteri pulmonalis, kemudian langsung ke paru-paru yang sudah berisi oksigen tersebut akan dibagi ke arterium dextra dan arterium sinistra. Arterium dextra itu menerima darah yang sedikit akan oksigen, sedangkan darah yang kaya akan oksigen itu disimpan di arterium sinistra. Kemudian selanjutnya yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sistem sistemik tadi itu, di mana darah yang kaya akan oksigen tadi dari arterium sinistra dia akan melewati yang namanya katup bicuspidalis, katup antara arterium sinistra dan ventricle sinistra. Dan darah yang sudah berisi oksigen tersebut akan dibagi ke arterium dextra dan arterium sinistra. Arterium dextra itu menerima darah yang sedikit akan oksigen, sedangkan darah yang kaya akan oksigen itu disimpan di arterium sinistra. Kemudian selanjutnya yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sistem sistemik tadi itu, di mana darah yang kaya akan oksigen tadi dari arterium sinistra dia akan melewati yang namanya katup bicuspidalis, katup antara arterium sinistra dan ventricle sinistra tersebut akan keluar lagi melalui aorta atau pembuluh arteri darah yang besar, di mana di sini ada yang namanya katup aorta. Dia yang mengatur aliran darah yang akan menyebar ke seluruh tubuh itu. Di sini katup aorta tuh di sini, kemudian sebelum sampai ke kapiler, darah tersebut melewati yang namanya arteriola, pembuluh darah yang paling kecil. Arteriola sini, arteriola.
Kemudian setelah itu dia masuk ke kapiler. Jadi di kapiler di sini darah tadi yang banyak mengandung O2 itu ditukar tuh menjadi CO2 lagi. Ini ya kapiler ini menghubungkan antara arteri dan vena. Kemudian setelah ditukar darah mengalir melewati yang namanya venula. Kemudian setelah itu masuk ke jantung melalui vena cava. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami sistem kardiovaskular. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.